Perkenalkan, nama saya Angela Puspita Putri dengan NIM 1911150025, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, kelas 2C. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen. Akhlak yang berarti sikap kepribadian yang dimiliki seseorang yang menunjukkan nilai kepribadian serta nilai diri orang tersebut. Akhlak secara etimologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Tasawuf yang berarti secara etimologi, tasawuf berarti kata sofa, yasifu tasofafan, artinya suci atau bersih. Sedangkan secara terminologi, tasawuf adalah ilmu yang mempelajari tentang pendalaman atau memahami aspek-aspek spiritual dalam rangka mendekatkan diri kepada ilahi. Contoh dari perilaku tasawuf: perilaku dermawan terhadap sesama, perilaku ridho terhadap apa yang diterima, perilaku sabar terhadap apa yang dimiliki. Contoh perilaku akhlak mulia: menghargai perbedaan sesama manusia, menghormati sesama manusia, disiplin dalam menjalankan syariat ibadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu a'addajahum min dud'in amma khatilkum tafaladuna saikan wajafara lahum sama wallaf idatalafallakum tasakununa. Artinya, dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dan keadaan tidak mengetahui suatu apapun. Dia memberikanmu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'fahum inna imanan ahsahum julukan. Artinya, mukmin yang sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi ini jenis tasawuf yang bersifat teoritis, mirip dengan filsafat, tauhid, atau ilmuwan. Kalam teologi, aktivitas menjangkau dan memahami hakikat dan ekspresi tasawuf tersebut. Tasawuf menjelaskan bahwa menemukan bahasa, akal, atau menjelaskan berbagai pengalaman mitis. Tasawuf ini tidak membawa murid sampai kepada Allah. Tasawuf ini hanya membawa murid sampai pada level mengetahui sebagai psikologi tentang dirinya, Tuhan, dan alam semesta secara relasi atau keinginannya. Tasawuf ahaki, tasawuf syariat, fikih, tasawuf ibadah burguru letika. Tasawuf ini berfokus pada birokrasi atau aturan-aturan formasi untuk menunjukkan sikap dan perilaku murid. Targetnya adalah memperbaiki langsung moral dan etika. Tasawuf irfani, tasawuf yang berasal menyikapi hakikat kebenaran atau ma'rifah diperoleh dengan tidak melalui logika atau belajar pikiran, tetapi mengetahui pembenaran Tuhan. Ilmu itu diperoleh karena sufi berupa melakukan syariat al-qaif dengan hati yang suci. Seseorang dapat berdialog secara bertini dengan Tuhan sehingga mengetahui atau ma'rifah
dimasukkan Allah ke dalam hatinya. Hakikat kebenaran tersingkap lewat ilahi intuisi. Sebagai ulama menyatakan bahwa tidak ada perbedaan makna antara wara dan zuhud, sehingga mereka menggunakan dua istilah tersebut dalam suatu pembahasan saja. Namun, yang mempeluk lebih dalam tepat adalah perbedaan antara keduanya. Yang lebih tepat adalah sebagaimana dikatakan para ulama bahwa zuhud adalah meningkatkan semangat untuk meraih hal yang tidak bermanfaat bagi hakikat seperti melebihi dalam hal-hal yang mubah yang dapat membuat seseorang lalai dari ketaatan kepada Allah. Adapun wara yang syariatnya adalah meningkatkan hal-hal yang dapat membahayakan nasib kita di akhirat, termasuk di dalamnya adalah meningkatkan hal-hal yang haram dan subat, karena perkara subat itu terkadang merupakan hal membawa yakna nasib seseorang. Namun perilaku diketahui bahwa zuhud dan wara itu adalah sebuah tingkatan yang tidak dicapai oleh semua orang. Ibnu Qayyim dalam Al-Farad mengatakan bahwa hati yang selalu terkait dengan syahwat tidak sah baginya zuhud dan wara. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bagian dengan mencari berbagai banyak mungkin dan dapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kehikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Terdapat 3 aliran pikiran dalam hedonisme, yakni kiterisme, epikureanisme, dan utilitarisme. Musabah sering diartikan dengan proses pengamatan terhadap diri sendiri, wawasan serta mengevaluasi diri. Musabah atau introspeksi diri juga berkaitan dengan dunia ilmu psikologi, karena introspeksi diri merupakan salah satu metode yang dapat menggunakan untuk mencegah permasalahan dan kondisi psikis manusia. Al-Taubah adalah surat ke-9 dari Al-Quran. Surat ini tergolong surat Madaniyah yang terdiri atas 129 ayat. Dinamakan At-Taubah, berarti kemampuan, karena kata At-Taubah berulang kali disebut surat ini. Syukur merupakan keridhaan atau pengakuan terhadap rahmat Allah dengan penuh kerendahan hati. Selanjutnya dalam pengertian ini, syukur adalah pujian dan pengakuan terhadap nikmat Allah yang dibuktikan dengan kerendahan hati dan ciptaan menerima serta ucapan perbuatan yang diselaraskan dengan ucapan tersebut. Sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar merupakan kemampuan mengendalikan diri yang sikap pandangan sebagai sikap yang memenuhi nilai tinggi dan menceraikan kekokohan jiwa untuk orang lain. Tawakal atau tawakul berarti mewakili atau menyerahkan dalam agama Islam. Tawakal berarti berisi diri sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi atau menggunakan hasil suatu pekerjaan, dan menaati akibat dan suatu keadaan. Imam Al-Ghazali merumuskan definisi tawakul. Kata ridho berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata rodia yang berarti kata ridho berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata rodia yang berarti senang atau suka. Rela. Ridho merupakan sifat yang terpuji yang harus dimiliki oleh setiap manusia.
Ridho Allah artinya mencari apa yang membuat Allah rela pada diri manusia. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.